Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Nats Alkitab terdapat di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada awal penciptaan, Allah membuat atau menciptakan manusia itu baik. Dia berfirman, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jadi betapa dahsyatnya manusia diciptakan Allah, karena Dia menaruh kualitasnya dalam kejadian kita. Karena Allah kemudian menghembuskan rohnya ke dalam hidup kita. Itu sebabnya Daud pun menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia sejak dari dalam kandungan. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Mazmur 139 ayat 14 dan 16. Namun kita sama-sama tahu, karena dosa masuk, maka manusia yang diciptakan Allah tadinya baik dan berkualitas menjadi rusak, tidak lagi sesuai dengan harapan Allah. Itu sebabnya pada zaman Yeremia, Allah membawanya masuk ke rumah tukang periuk untuk menyampaikan suatu gambaran bahwa dia harus bertindak seperti seorang pembuat periuk atau pembuat tembikar. Ini yang dikatakan firman-Nya, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Allah menyampaikan jelas sekali kepada Yeremia bahwa dia belum selesai dengan bangsa ini. Mereka memang memiliki masa depan, dan Allah punya rencana untuk masa depan itu. Tetapi Dia perlu mengerjakannya kembali. Artinya, Allah perlu membentuk ulang bejananya menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Saudaraku, jika Allah memiliki rencana kepada bangsa Israel, maka Allah pun memiliki rencana dalam setiap kita. Suatu hari, saya memesan beberapa guci yang terbuat dari keramik di sebuah toko online. Ketika sampai di tempat, saya melihat guci tersebut sudah pecah di dalam. Akhirnya saya coba memperbaikinya dengan perekat khusus, dan akhirnya guci itu pun dapat utuh kembali. Saudaraku, saya membayangkan begini. Biasanya bila kita membeli suatu barang atau wadah yang rusak, orang pasti akan membuangnya. Tetapi Allah kita tidak. Konteks firman Tuhan yang pagi ini kita pelajari dan renungkan mau menyampaikan kabar baik kepada kita semua, bahwa kita punya Allah yang baik, bahkan luar biasa baik. Sekalipun kita rusak dan sekalipun kita kotor, Dia tidak akan membuang kita. Bahkan tadi firman Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat bejana kita menjadi baru kembali, menjadi utuh sebagaimana Allah menciptakan manusia seperti pada awalnya. Saudara, sebagai pencipta kita, Allah berhak melakukan apapun terhadap kita manusia. Lebih-lebih terhadap kita yang berdosa, yang najis, yang kotor, dan tidak ada lagi yang dapat diharapkan selain kita dibuang saja. Tetapi Alkitab berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi agar semua orang bertobat. Jadi, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa apapun keadaan kita, yang tadinya diciptakan baik jadi rusak, yang tadinya diciptakan berkualitas jadi tidak berkualitas, dan yang tadinya bersih jadi kotor,
Tuhan tetap menerima kita tanpa syarat. Dalam konteks ini, Tuhan memberitahukan Yeremia dan juga kepada kita bahwa dialah tukang tembikar yang akan turun tangan untuk mengambil kita kembali, membentuk kembali, bila mana kita benar-benar sudah keluar dari jalurnya, dari tujuannya Tuhan, seperti yang dirancangkannya terhadap kita dari sejak awal. Mari kita belajar apa saja yang akan Tuhan lakukan terhadap kita sebagai tukang periuk. Yang pertama, sebagai tukang periuk, Tuhan akan menghancurkan yang rusak. Perhatikanlah kalimat bahwa Allah akan mengerjakannya kembali. Pengertian dalam bahasa aslinya adalah Tuhan harus mengeluarkan dan menghancurkan bagian yang rusak atau yang buruk tersebut. Itu harus diubah menjadi keadaan semula, serupa dan segambar dengan Tuhan. Proses ini membutuhkan waktu karena Tuhan harus menghancurkan yang rusak itu, yang kotor itu, yang tidak lagi berharga atau tidak lagi berkualitas. Itulah alasan Tuhan agar kita kembali kepada gambaran awal mengapa Tuhan menciptakan manusia. Yang kedua, sebagai tukang periuk, Tuhan harus gunakan alat yang menunjang. Tuhan perlu menggali hidup kita. Karena apa, saudara? Karena roh Tuhan harus bergerak ke dalam hatimu. Mungkin Tuhan mengizinkan hal itu terjadi lewat pencobaan, masalah, peristiwa, pukulan yang sering rasanya sakit dan terluka. Kadang sebagian besar kita sulit untuk menerima. Tetapi pada saat itu, ketika Tuhan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat kita kembali dalam kondisi yang semula, Tuhan membuatnya untuk kebaikan kita. Yang ketiga, sebagai tukang periuk, Tuhan harus menggunakan kesabarannya. Firman Tuhan berkata, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Roma 2 ayat 4. Saudaraku, setiap proses yang diizinkan Tuhan tidak selalu menyenangkan. Ada saat-saat ketika Tuhan harus membawa hajarannya ke dalam hidup kita. Dia melakukan ini karena Dia mengasihi kita dan menjadikan kita yang terbaik. Jadi, maukah saudara datang kepada Yesus hari ini dan menyerahkan hidupmu kepada tangan tukang periuk, Sang Penjunan yang agung, sehingga kita kembali menjadi bejana tanah liat yang indah dan mulia untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pagi ini. Sungguh Tuhan, Engkaulah penjunan dan kami tanah liat. Biarlah setiap kami mengerti bahwa cara apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami adalah agar kami menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Jadikanlah kami bejana-bejana yang berguna agar rencana Tuhan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.